sore ini. Mengucapkan terima kasih kepada Kak Gustian Herlambang dan juga Kak Fahmi Nur Fikri selaku pemateri, dan juga terima kasih kepada para peserta yang hadir pada kegiatan HTS sore hari ini. Untuk kelancaran kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Selanjutnya, pemberian materi data science mengenai bekerja dengan data oleh Kak Gustian Herlambang dan Kak Fahmi Nur Fikri. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Feby. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya ini saya mau share apa ya? Slide dulu. Nggak banyak sih. Slide-nya nggak banyak. Nah, hari ini tuh kita akan topik kali ini tuh kan bekerja dengan data. Jadi sebelumnya apakah teman-teman udah menyiapkan data yang kemarin, seperti contoh yang kemarin? Ada yang udah? Di kolom chat ya untuk slide-nya. Nanti kalau misalnya setelah acara ini saya share juga di grup. Oke, silakan mungkin barangkali Kang Fahmi dulu ya. Saya sembari share screen. Teman-teman, seperti yang kemarin kita udah infoin ya. Jadi sekarang itu kita mau mulai mencoba membuat visualisasi. Di sini kita akan pakai Google Data Studio. Nah, teman-teman kalau misalnya udah punya datanya, bisa nih di-share. Nanti kita akan sama-sama coba gimana sih cara membuat visualisasi menggunakan Google Data Studio. Oke. Tapi Kang Fahmi akan ada yang mau saya sampaikan sedikit ya terkait dengan yang slide itu. Saya izin paling 5-10 menit sebelum menyampaikan Google Data Studio dan teman-teman bisa mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Sudah muncul? Sudah, Kang? Oke. Nah, jadi karena ini topiknya bekerja dengan data dan pada pertemuan kali ini kita masih di tahap untuk visualisasi ya. Kemarin kan sudah mengenal mengenai beberapa tipe data, nominal, terus ordinal, dan sebagainya. Nah, ini waktunya untuk bagaimana kita bisa memvisualisasikan data yang baik. Nah, visualisasi data itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi ada beberapa kriteria yang bisa kita lakukan atau bisa kita pahami. Nah, untuk visualisasi data ini berdasarkan keseharian saya bekerja untuk visualisasi data dan reporting, saya menganut 3 pertanyaan ini. Saya membaca dari Tableau ini tuh sudah ada 3 bulan yang lalu ya, dan sudah coba saya terapkan, tetapi ada beberapa poin yang memang tidak bisa saya aplikasikan secara langsung karena memang ada beberapa poin di sini digunakan ketika memang ada oral presentation atau presentasi secara langsung seperti ini. Nah, sebagai data analis, karena memang
pekerjaan data analis itu kan ada data visualisasi seperti itu. Menggunakan toolsnya Tableau atau Power BI atau Google Data Studio atau bahkan Excel ya. Dan beberapa reporting nanti bisa disampaikan dalam bentuk PDF atau bahkan Word atau bentuk printout sekalipun. Nah, di situ untuk memvisualisasikan data biasanya saya menggunakan 5 pertanyaan nih. Tapi yang paling utama yang saya gunakan adalah poin nomor 1. Siapa audiensnya? Karena audiens yang berbeda tentunya mempunyai visualisasi data yang berbeda. Contohnya, ketika kita mempresentasikan ke teman kita bisa menggunakan visualisasi yang seadanya. Tapi kita bisa lebih mudah begitu menginformasikan bahwa ini maksudnya seperti ini, kenaikannya seperti ini, dan penurunannya seperti ini. Lain halnya dengan pemimpin, misalnya direktur atau atasan yang memang posisinya lebih tinggi, jadi memang mereka tidak punya banyak waktu. Jadi kita hanya menyorot beberapa data yang memang perlu saja. Contohnya, kenaikan harga suatu barang atau kenaikan harga BBM. Nah, untuk bulan ini, bulan September, kita langsung sorot saja visualisasinya. Misal bahwa angka yang paling tertinggi itu berapa. Nah, yang lain itu biasanya saya bentuk abu-abu. Jadi nanti mungkin Kang Fahmi pas waktu di Google Data Studio nanti bisa ditampilkan ya caranya seperti apa, karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa menampilkan report saya gitu. Jadi seperti itu nanti kita coba. Dan yang kedua itu apa pertanyaan mereka? Maksudnya pertanyaan itu adalah kita kondisikan. Kalau misal sehari-hari ya saya tergantung pertanyaan dari atasan. Maunya minta visualisasi apa? Contohnya, Gustian, saya minta visualisasi kenaikan harga barang per bulan di tahun 2021 misalnya. Atau di kuartal ketiga tahun ini. Berarti ya saya fokusnya ke kuartal ketiga aja. Dan sudah menjawab pertanyaan kan, kalau pertanyaannya itu yang diminta adalah visualisasi kuartal ketiga. Di situ apa-apa saja kolom-kolom yang akan ditampilkan itu bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya jawaban apa yang akan saya sampaikan. Jawaban itu berkaitan dengan report atau berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Jadi saya menampilkan yang diminta saja, tetapi kita harus siap nih kalau misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba kok data misal nih penurunan harga itu kok enggak ditampilkan, ya kita sudah siapkan, tapi biasanya enggak, kalau saya enggak saya siapkan gitu, hanya sesuai pertanyaan aja, dimintanya apa ya akan saya sampaikan. Kalau memang tidak ditanya ya enggak akan sampaikan, karena memang reportnya itu biasanya cepat kan, jadi tidak banyak-banyak juga saya menampilkannya gitu. Yang useless, yang nggak ada gunanya, yang nggak bakalan saya informasikan. Terus kemudian yang keempat, apa yang akan saya katakan? Sejauh ini untuk yang poin keempat itu teman-teman bisa mulai berpikir nanti ketika visualisasi itu kan kita mengkomunikasikan ya. Jadi inilah challenge yang paling menurut saya susah, karena public speaking kita juga akan terus diasah, kita juga harus latihan, dan apalagi tidak semua orang paham akan visualisasinya. Ya, tidak usah jauh-jauh. Contoh di sesi ini, saya menggunakan visualisasi alur flow yang bulat ini dengan public speaking saya, belum tentu semua orang itu paham. Tetapi memang sebisa mungkin saya sudah menyiapkan beberapa hal yang akan saya katakan bahkan di sesi ini. Jadi ini contoh realnya bahwa memang di poin 4 itu kita harus persiapkan diri. Jadi tidak bisa yang impromptu. Bisa sih, tapi memang harus punya jam terbang yang tinggi. Tapi sebagai data analis, karena kita yang menyiapkan visualisasinya, kita yang merestructure data gitu. Jadi sesuatu
hal yang akan kita katakan memang perlu dipersiapkan. Jadi jangan sampai ketika kita membuat reporting atau kita menyampaikan sesuatu itu ya too much, tapi ya nggak tahu juga ya, namanya manusia kan, kita nggak bisa, kadang ada sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah ini poin 4 berdasarkan yang saya alami. Kalau saya karena bentuknya print out atau bentuknya PDF, saya hanya memberikan judul di sisi kiri misalnya kayak kenaikan barang kuartal 1 atau penurunan kuartal 1, cuman seperti itu aja. Tapi ya tadi visualisasinya udah saya sorot. Tidak ada penjelasan berlebih. Mungkin hanya barang-barang apa aja sih yang misalnya sudah tidak dijual lagi, atau barang-barang apa saja yang trennya itu paling sering dibeli, seperti itu. Hanya catatan-catatan kecil. Karena pada kenyataannya atasan kebanyakan tidak punya banyak waktu seperti itu. Dan yang kelima, pertanyaan apa yang akan muncul selanjutnya? Ini jarang saya lakukan karena biasanya waktunya pendek-pendek, tetapi kalau misalnya di presentasi langsung ketika kita di suatu perusahaan gitu ya, itu pertanyaan-pertanyaan dari divisi lain itu akan muncul gitu, karena memang data analis ini kan ada di divisi data scientist kan, di atasnya kan ada data scientist-nya, di bawahnya ada data engineer-nya. Jadi memang kita harus siap akan pertanyaan yang akan muncul selanjutnya. Misalnya tiba-tiba nih diminta data kuartal keempat atau kuartal 1 sampai keempat tahun kemarin. Kita juga harus menyiapkan datanya. Nah, kalau saya, kalau boleh sharing, ketika saya disuruh untuk memvisualisasikan suatu data, saya juga sudah menyiapkan data-data yang lain itu di dalam satu layanan cloud ya. Jadi biar mudah dijangkau. Misalnya ketika ada pertanyaan tadi tentang penurunan barang pada kuartal 1 sampai 4 tahun 2020, ya saya langsung copy aja linknya. Jadi atasan ataupun divisi yang lain bisa langsung melihat begitu. Atau laporan-laporan yang tahun lalu itu bisa di-share kembali, tapi dalam bentuk link, karena memang agar mudah dijangkau kan. Posisinya ada yang mobile juga selama PPKM ini, ada yang buka di HP, ada yang buka yang di tablet mungkin, atau di PC, di laptop, atau di mana saja, itu tujuan saya. Jadi yang poin kelima ini kita memang harus siap. Dan kebanyakan 1-5 ini, kalau saya boleh sharing, yang paling susah menurut saya adalah nomor 4 dan nomor 1. Karena audiensnya kadang suka berubah. Ketika saya berpikir, oh audiensnya hanya atasan saya aja nih. Tapi ternyata data itu dibaca oleh divisi lain gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sebelumnya. Kayak gitu. Nah, mengenai visualisasi data, nanti akan coba pada data teman-teman. Jadi untuk bacaan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa buka di link ini. Memang berbahasa Inggris sih, tapi kan sudah ada terjemahannya juga ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan gitu dengan tone bahasanya sendiri. Tapi yang jelas 2 poin ini itu penting, bagaimana kita memilih chart untuk data kita. Karena tidak semua chart seperti data, untuk yang chart histogram atau chart pie itu bisa kita gunakan di keseharian kita. Kita harus tentukan kapan itu dipakai dan kapan itu tidak dipakai. Kemudian yang selanjutnya ada data visualization, tips for more effective and engaging design. Jadi bagaimana membuat visualisasi yang bagus. Nah, contohnya seperti apa ya, yang di slide sebelumnya, untuk hal-hal kayak gini yang flow itu kan bisa dibikin dalam paragraf ya, tapi karena ya namanya PowerPoint, disampaikan dalam bentuk flow kayak gini lebih tepat. Jadi berkaitan dengan efektif dan engaging design gitu. Kalau dalam PowerPoint. Jadi konteksnya karena ini PowerPoint, konteksnya poin-poin, tidak bisa kita terlalu banyak paragraf juga kan, karena jadinya boring banget gitu, membosankan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Barangkali ada
teman-teman nih yang mau sharing terkait data visualisasi untuk sesi ini sebelum kita masuk ke Google Data Studio sama Kang Fahmi? Ada nggak? Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Boleh lewat chat, boleh open mic, silakan. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan Muhammad Faisal Raffi. Data yang akan divisualisasikan itu butuh desain juga kan ya, keterampilan desain agar tidak Iya, bosan juga. betul. Benar banget. Raffi udah pernah buat kayak gitu. Ya paling di PowerPoint doang sih, Kak, ketika presentasi di kelas. Iya, benar banget sih. Jadi memang nih teman-teman sebisa mungkin kalau kita kuliah, nah kuliah itu kan sudah berkaitan dengan data ya. Apa-apa, misal kita penelitian gitu, dan nanti maksud saya penelitian di praktikum, nah itu berkaitan sama data kan, kayak data table-table kayak gitu. Nah, itu disesuaikan, bisa menggunakan 5 pertanyaan tadi. Siapa sih audiensnya? Berarti kan audiensnya itu adalah Asprak. Asprak itu kan posisinya seniornya posisinya itu lebih tinggi dari kita kan, ya katakanlah senior. Atau bahkan ada dosen, ada 2 misalnya, ada Asprak, ada dosen. Kita sesuaikan mengenai visualisasi ini. Jadi teman-teman yang suka desain itu sangat cocok ya, karena kan itu berkaitan dengan tipografi, bagaimana keterbacaan fontnya, kemudian tebal dan tipisnya suatu font. Jadi teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya itu kan yang mau saya sorot itu udah pasti saya tebalin. Kemudian kalau enggak yang warnanya berbeda, kayak bagian judul mengenal dengan data, itu mengenal dengannya warna putih, datanya warnanya kuning. Karena tujuan saya adalah ya kuning itu data dan berkaitan dengan HTS gitu. HTS itu kan data science mengenai data. Jadi yang paling saya sorot ada warna kuning. Untuk penjelasan-penjelasan itu bisa berwarna lain gitu atau menggunakan font lain biar lebih, ya saya berpikiran biar lebih engage aja gitu, biar lebih dekat dengan audiens dan senada yang disampaikan sama Raffi itu sesuai. Jadi pilih visualisasi yang bisa kita lihatnya nyaman dan audiens itu nyaman, karena posisikan terlebih dahulu diri kita sebagai audiens gitu. Dan sedikit banyak memang tuntutan untuk sebagai data analis tidak hanya bisa memvisualisasikan, tapi memang membuat warna-warna. Misal warnanya tuh yang colorful gitu, atau warna yang enak dilihat kayak warna-warna pastel gitu. Kalau saya lebih suka warna-warna pastel sih, karena lebih adem aja dilihat. Itu cocok banget. Jadi saya setuju sama Raffi. Kalau misal teman-teman bisa mengaplikasikan itu sih, ya insya Allah sih. Nilai itu kayaknya bagus aja kalau misal di kuliah ya gitu. Di kuliah presentasi kita bagus tuh, itu sesuatu hal yang punya kesan tersendiri di sisi pengajar ataupun sisi audiens. Jadi bisa teman-teman persiapkan. Ya tadi yang saya singgung kayak platform, jadi disesuaikan dengan platformnya seperti apa. Kalau PowerPoint ya kita fokuskan untuk poin-poin dan lebih banyak untuk bercerita. Kalau memang bentuknya reporting kayak DOCX ataupun yang Excel gitu ya, kita fokus ke penekanan kata atau kepadatan data gitu yang lebih bagus. Gitu. Terima kasih Raffi. Ada lagi? Iya, sama-sama, Kak. Iya. Oke, mungkin Kang Fahmi mau masuk atau ada nih Fatur Rahman, ada yang mau ditanyakan? Dari saya nggak ada sih Kak. Saya alhamdulillah cukup jelas juga. Oke, Alhamdulillah. terima kasih. Yang di sini yang dari SMK itu siapa aja? Ada yang pernah magang nggak? Setahu saya Saya teman-teman magang Kak.
Ya, bagus tuh. Teman-teman saya banyak banget yang magang dan banyak sekali presentasi yang mereka lakukan terkait magang itu. Ada yang mau sharing? Kalau saya waktu itu magang kan, tapi nggak ini, apa kayak sidang teh. Jadi belum pernah ini sih ya, apa kayak presentasi gitu. Ya, Kalau misalkan saya presentasi, biasanya saya visualisasi data tuh pakai ini yang apa, bar batang gitu lebih enak sih ya. ya. Oh iya, setuju banget sih sama yang dibilang Fatur. Fatur ya ini yang ngomong kan. Nah, Iya, kalau bar itu memang sedikit banyak sering digunakan sih, karena kan lebih enak dilihat dan langsung to the point gitu. Itu mau ngomongin apa. Kalau misal dalam bentuk pie itu kadang suka nggak kelihatan, atau bentuk scatter sebaran tuh, kalau saya nih ya di sisi audiens, karena keterbatasan vision atau penglihatan tuh kadang suka nggak kelihatan. Makanya histogram tuh sesuatu hal yang paling sering digunakan untuk visualisasi di berbagai kesempatan. Jadi kalau teman-teman di sini ya khususnya mungkin Fatur ya ataupun Raffi yang pernah menggunakan beragam visualisasi itu sangat saya apresiasi, karena ya penting, sadar nggak sadar itu kita udah melakukan salah satu pekerjaan dari data analis itu sendiri. Gitu sih. Ini karena Kang Fahmi udah ada, boleh saya waktu dan tempat untuk Kang Fahmi, Google Data Studio. Terima kasih Kang Christian. Mungkin sebelumnya ini dulu ya. Teman-teman, kemarin kan kita udah nih bikin stage visualisasi pakai Google Sheet ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah punya datanya. Nanti kita bisa pakai datanya buat kita bikin visualisasi tapi di Google Data Studio. Nah, gimana teman-teman, ada yang udah bikin belum datanya? Kemarin kan aku saranin kayak catatan kayak pengeluaran, misalnya jajan berapa hari ini, atau berapa lama main game dalam satu hari, atau berapa kali menang, berapa kali kalah misal. Nah, itu data-data itu ada nggak yang udah nyimpen atau mencatat dari pas pekan lalu? Kalau ada, kita bisa nih pakai datanya untuk visualisasi. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, kita akan pakai data yang kemarin. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau volunteer untuk kasih datanya buat kita pakai? Sepertinya nggak ada ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan pakai data yang kemarin aja berarti ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah masuk ya screen-nya? Nah, kita masih pakai data yang kemarin. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ya. Kemarin tuh kita punya data pengeluaran. Jadi ini ada tanggalnya, terus ada jenisnya, ada keterangannya, beli apa, sama berapa harganya. Nah, kemarin kita udah coba nih bikin pakai chart yang ada di sini, sama bikin pivot table segala rupa. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita bikin report yang lebih menarik lagi gitu, dibandingkan hanya sebatas chart dan juga pivot di Google Sheet. Jadi di sini teman-teman bisa akses Google Data Studio, datastudio.google.com. Ini bisa aku share linknya. Nah, terus di sini ini kan ada contoh nih, ada template-template yang bisa dipakai juga kalau misalnya teman-teman pakai seperti Google Analytics, terus pakai BigQuery, pakai Google Sheet, pakai YouTube, Ads, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita akan pakai yang punya kita sendiri dulu. Nah, di sini udah muncul ini, kita bisa klik yang laporan kosong. Nah, tahap pertama itu dia pasti akan minta tambahkan data ke dalam laporan. Karena kita mau visualisasi masih butuh sumber data. Kita klik tadi, sumbernya banyak ya. Bisa di-upload, bisa dari BigQuery, bisa dari macam-macam.
Tapi di sini kita akan pakai Google Spreadsheet. Terus di sini udah ada nih, yang punya aku udah muncul. Atau mau buka dari Google Drive juga bisa. Contoh HTS yang ada di sheet 1. Ini pertama sebagai header karena ada ini kan ada headernya. Kemudian kita bisa klik tambahkan. Tambahkan. Nah, secara otomatis dia akan langsung muncul satu kayak gini, tabel. Nah, sementara ini kita klik terus kita hapus. Nah, sekarang kita bisa nih. Tadi datanya udah di Google Sheet ya. Sekarang kita mau tambahkan data diagram. Nah, kita mau diagram apa nih? Misal, coba kita lihat dulu ke sini. Kemarin kita udah tahu ya bahwa ini tuh nominal, ini tuh nominal, ini tuh nominal, ini tuh interval, ini tuh nominal, ini tuh rasio. Nah, sekarang bagaimana cara memvisualisasikan datanya? Nah, biasanya data nominal dan data ordinal itu kita pakai untuk membagi data atau untuk membuat drill down atau breakdown dari data atau pengelompokan data atau grouping. Nah, tapi nggak sembarangan ordinal ataupun nominal. Contoh, di keterangan, ini kan nominal ya. Bisa aja kita jadikan breakdown, tapi apakah itu akan make sense? Apakah itu masuk akal untuk kita pakai sebagai pembanding? Contoh, ini kan ada kin 1, ada angkot 08, angkot 03, ada aqua, breadtalk, macam-macam. Nah, kalau misalnya kita bandingkan berdasarkan ini, akan make sense nggak sih? Kayak ngebandingin antara yogurt sama angkot. Itu kan nggak masuk akal ya. Apa maksudnya ngebandingin dari situ? Ataupun nge-breakdown kita bagi berdasarkan mana yang yogurt, mana yang angkotnya, itu nggak masuk akal, nggak make sense. Jadi yang lebih masuk akal adalah kalau kita breakdown berdasarkan makanan. Jadi kita pengen jawab pertanyaan, berapa sih uang yang gua keluarin bulan ini untuk beli makanan? Nah, itu akan lebih make sense kalau kita tanya buat makanan, bukan buat beliin yogurt. Kecuali misal terobsesi sama Kinder Joy, berapa banyak Kinder Joy yang gue makan gue makan di bulan ini misalnya. Nah, itu beda cerita. Jadi konteksnya dulu, konteksnya ke mana. Nah, contoh sekarang gimana kalau misalnya untuk yang pertama kita bikin visualisasi untuk ngelihat berapa sih total uang yang kita keluarkan untuk tiap-tiap jenis pengeluaran yang udah kita buat, yang kita lakukan ini. Coba kita klik di sini. Terus kita bisa pilih visualisasinya. Nah, tadi kita kan pengen ngelihat berapa pengeluaran berdasarkan ininya ya, jenis pengeluaran. Di sini kita bisa pakai, saya sendiri biasa pakainya 2. Kalau nggak yang tabel, yang matriks gini, saya pakainya batang. Saya jarang pakai yang lingkaran karena sulit untuk dibaca. Mungkin teman-teman kalau pernah baca nih, ini akan ada sedikit ini dulu. RSS storytelling. Ini ada bukunya, rekomendasi dari Pak Irfan, dosen PDA, Storytelling with Data. Jadi di sini tuh dia jelasin bagaimana caranya kita storytelling gitu. Gimana caranya kita menceritakan sesuatu menggunakan data. Karena yang tadi ya hanya data tuh ya data, ya banyak informasinya. Kita apa insight-nya yang itu susah dicerna kalau visualisasinya itu nggak bagus. Jadi percuma udah diolah-olah tapi susah dibaca, orang juga nggak paham sama apa yang mau kita sampaikan. Di sini salah satunya dia di buku ini kayaknya penulisnya nggak suka banget sama Pai. Jadi aku ngikutin aja, nggak pakai Pai. Nah, something yang kayak begini. Oke, coba sekarang kita lakukan. Misalnya kita akan pakai batang dulu ya. Kita bisa klik yang ini, bagian kolom. Kita klik.
Nah, dia otomatis muncul nih kayak gini. Padahal kita belum apa-apain ya. Sini bisa kita lihat di samping kanan, ini kecil nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, bilang aja ya. Oke. Di sebelah kanan, sama kayak di Google Sheet ya. Kan kalau kita klik tuh, visualisasinya nanti bakal muncul tuh tentang datanya. Tapi di sini dia lebih detail sama banyak settingannya. Nah, di sini ada dimensi, ada metrik. Nah, bedanya apa? Kalau dimensi, ini biasanya merupakan data-data kategorik. Jadi ya nominal, ordinal, itu yang isinya teks itu masuk ke dimensi. Ini dipakai sebagai pembagi. Nah, terus di sini metrik ini adalah angkanya yang mau ditampilkan jadi tingginya berarti. Nah, di sini bisa kita tarik nih yang total ke bagian metrik. Terus record count-nya kita hapus karena kita nggak butuh. Nah, sekarang ini bisa kita lihat nih, udah muncul nih hasilnya 800.000 utilitas makanan transportasi. Nah, biar lebih bagus lagi, coba kita ke bagian gaya. Tampilkan label data. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, dia udah mau nampilin nih bahwa ternyata dari data yang kita punya di sini, utilitas tuh dia habis 695.000, untuk makanan itu habis 600.000, transportasi 28.000. Nah, tapi itu tuh periodenya seberapa sih? Kan kita nggak tahu ya, ini tuh periodenya seberapa. Kita cuma ambil aja datanya, semua data yang ada, terus ya udah kita grupin aja jenis pengeluaran, jumlahnya berapa. Tapi kita nggak tahu ini tuh range-nya berapa sampai berapa. Nah, di situ kita bisa pakai lagi, tambahkan diagram, terus kita punya kartu skor. Nah, kartu skor ini tuh untuk menampilkan visualisasi, tapi hanya satu titik data aja. Nah, bisa berupa agregasi ataupun bisa satu data dari dataset yang kita punya. Nah, di sini metriknya bisa kita tarik tanggal, total. Nah, di sini kita klik edit, kita klik yang minimum. Jenisnya jadi tanggal dan waktu, kepilih yang tanggal. Terus kita kasih nama ya, periode awal. Nah, jadi kayak gini. Nah, oke. Sekarang pengen sama akhirnya juga kali ya, karena masa awalnya doang sih. Kartu skor, tinggal kita klik. Terus di sini kita tarik yang tanggal ke metrik. Terus kita klik ke pilihnya maksimum, ini berarti periode akhir. Ini kita ganti ke tanggal dan waktu, tanggal. Terus ini kita agak gedein dikit. Nah, dapat deh hasilnya kayak gini. Tapi masih boring kali ya. Kita kasih judul deh atasnya, biar lebih menarik. Di sini ada text box, kita bisa klik, terus ini, misal kita kasih laporan pengeluaran, laporan keuangan. HTS misal. Ini bisa ya seperti biasa ya, kita kontrol desain-desainnya. Nah, disinilah desain itu bermain. Jadi bukan hanya kita harus bisa menyampaikan data yang make sense buat orang lain itu biar paham. Kan kesal juga ya, kita udah cerita panjang lebar, tapi orangnya nggak mudeng juga, nggak, lu tuh ngomongin apa sih? Nah, disinilah desain itu masuk. Kayak contoh kita lihat infografis. Kan banyak tuh bikin infografis, menarik kan dia lihat apa, oh itu angkanya segini-segini, ini ayo vaksin atau gimana. Itu tuh yang engaging, menarik minat orang-orang tuh untuk lihat, untuk baca, untuk paham apa sih yang disampaikan sama info tersebut atau grafik tersebut. Nah, di sini
Bisa kita coba ganti fontnya. Terus apa lagi ya? Nah, yang bagusnya lagi nih, di sini ada tema-tema nih, bisa teman-teman bisa langsung pakai. Contoh, aku mau langsung pilih aja deh, karena nggak bisa juga aku ngedesain. Kita klik, langsung jadi. Klik, mana ya yang bagus? Aku sukanya yang dark belakang. Maika. Ini lumayan lah. Oke deh, yang ini aja cukup. Nah, sekarang kita udah punya nih yang kayak gini. Udah lumayan lah ya, lebih bagus daripada yang tadi yang awal. Oke, ini mungkin mau aku kasih sedikit background. Suhu desain bantuin, aku nggak bisa desain. Ini biar agak ke tengah. Oh, gimana ya? Ini aja nih. Nah, oke. Jadi kayak gini, mungkin kita kasih judul ya. Ini apa visualisasinya? Gaya mana judul? Tambahkan judul. Judul. Dari sini deh. Udah nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang coba kita tambahin lagi ya. Kasih keterangan. Pengeluaran berdasarkan jenis transaksi misal. Nah, selanjutnya kita coba. Kita kan namanya ini kan kita online ya. Laporan ini bersifat interaktif. Jadi kita bisa klik-klik gitu di dalamnya. Nah, kita bisa bikin beberapa kontrol untuk breakdown data-data ini lebih jauh lagi. Contoh kan di sini kita udah fix ya. Breakdown-nya ya berdasarkan jenis sama berdasarkan jumlah. Tapi contoh periode. Periode kan ini dari awal sampai akhir ya. Tapi gimana ya kalau misalnya kita pengen, jangan semuanya deh, tapi pengen gue potong aja nih. Misal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Daripada kita satu-satu kan buka, nanti kita filter dari tahun berapa, tanggal berapa, sampai mana kan ribet. Jadi kita bisa klik yang ini, tambahkan kontrol. Terus kita bisa pakai penggeser atau yang aku biasa pakai kontrol data. Tanggal, rentang tanggal. Nah, di sini masih belum muncul ya apa-apa karena kita harus klik tombol lihat. Nah, sekarang kita bisa pilih nih mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh ini tanggal 4 ya. Dari tanggal 4 misal sampai tanggal 18 September sampai tanggal 7. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Terapkan. Ternyata yang ada di antara 4 sampai 7 itu cuma ada 4 sampai 5, nggak ada di tanggal 7. Hanya karena cuma muncul segini kan. Jadi di sini muncul hanya 2 karena dia sudah difilter berdasarkan tanggal. Juga ada preset nih kayak 30 hari terakhir. Kayak gini atau yang lain. Kita bisa pilih-pilih yang ada di sini. Oke. Buat edit lagi, kita bisa klik yang edit. Sekarang kita bisa lanjutin edit. Oh iya, ini kan nggak jelas ya. Apa sih pilihan rentang tanggal? Kita tambahin deh. Pilih rentang periode. Ini kita kecilin. Gak enak, gak estetik.
Rata nggak sih? Rata deh, ratain aja. Nah, mungkin coba kita tambahin tabel ya. Kita klik di sini misal. Bisa kita tambah terangan. Nah, terus di sini kan nih kita bisa lihat nih tadi aku klik yang diagram, terus yang ini tabel dengan baris. Maksudnya apa? Jadi di visualisasi yang ini tuh aku bikinnya kayak gini nih. Jadi ini tuh berupa tabel. Terus tadi kolom yang kita bisa pilih kan di dimensi. Terus tadi metrik apa yang muncul di bagian ini itu yang warna biru kita bisa ambil dari yang ada di sini juga. Tapi yang numerik ya boleh ya, nggak bakal bisa dapat yang kategorik. Kalau yang kategorik dia pasti akan dijadikan angka, jadi record count misal. Terus di sini yang total bisa kita. Nah, atau teman-teman nih udah pilih yang ini, tapi pengen ganti nih yang ini, tapi nggak mau ribet lagi nih setting-settingnya. Ini bisa aja caranya ini diklik, terus kita ganti ke yang ini misal dengan peta panas. Nah, kalau kita pakai peta panas atau namanya heat map, kita bisa lihat juga nih, jadi kayak gini. Jadi semakin warnanya lebih terang di sini contohnya, jadi semakin besar. Atau semakin gelap, berarti nanti semakin kecil pengeluarannya. Atau mau dibalik juga terserah, bebas. Ini ada di bagian gaya. Kemudian bisa setting mau gimana skala warnanya. Oke, balik lagi. Mungkin ini kita kasih judul juga tabelnya biar fair, sama-sama ada judul. Catatan pengeluaran misal. Ini agak ke tengah. Take a deep breath. Close your eyes and get ready. Oke, udah agak tengah. Ininya juga mungkin kita agak ketengahin ya, biar lebih rata gitu. Oke. Ini agak ke bawah kali ya. Sini. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Kira-kira yang bisa dijelaskan dari data ini terhadap di laporan kita. Apalagi ya yang bisa kita ambil insight-nya dari sini? Mungkin kita pengen lihat pengeluaran berdasarkan tanggal. Apakah makin hari makin naik atau makin hari makin turun? Nah, untuk data yang time series, tadi kan urutan data ya, urutan data dengan deret waktu, baru time series. Nah, itu cocoknya kita pakai yang garis. Nah, ini ada tuh diagram deret waktu, rangkaian waktu ya. Ini aku di bawah, klik. Wah, otomatis tuh jelas masukin total. Nah, di sini dia udah langsung jadi tuh. Pengeluaran harian misal. Ini agak ke atas ya. Di bawah nggak kelihatan. Apalagi ya yang bisa kita visualisasiin dari sini? Misalnya apalagi? Karena datanya sedikit sih. Jadi nggak banyak visualisasi yang bisa kita ambil. Datanya kolomnya itu sedikit. Jadi nggak terlalu banyak ya insight yang bisa kita ambil.
histogram mungkin ya. Apa itu histogram? Jadi kita harus lihat dulu. Di sini ada histogram nggak ya? Tabel pivot, diagram pencar. Nah, diagram pencar ini juga bagus nih untuk melihat hubungan antara dua variabel. Tapi karena kita hanya punya satu variabel yang rasio dan nominal juga berupa tanggal, jadi nggak bisa nih kita bandingkan kayak gitu pakai diagram scatter. Mungkin harus kita ambil contoh data yang lainnya. Ini juga ada map nih sebenarnya. Jadi kita bisa misal nih pengeluaran hari ini gue jajan di Botani. Nanti jam berapa gue jajannya di Kopi Kenangan atau di mana. Nah, itu kita bisa juga nih pakai map visualisasi. Oh, ini tuh pengeluaran di mana. Terus nanti kita bisa lihat juga jadi kayak peta gitu. Oh, pengeluaran gue tuh banyaknya di daerah sini nih yang banyak pengeluaran jajan-jajan mulu atau di yang lain. Nah, di situ bisa juga pakai maps. Apa lagi ya? Coba ini ada histogram ya. Kayaknya nggak ada histogram deh. Coba histogram. Histogram. Ini juga histogram. Nah, ini dia. Histogram. Oh, bisa nggak ya? Takutnya berbayar. Mbak, ini kita masukin total. Nothing happen. Nggak ada histogram apa ya? Itu histogram salah satu apa visualisasi yang yang penting juga tuh, yang umum dipakai histogram. Karena dia itu versatile gitu. Dia bisa ngasih insight yang bagus juga untuk ngasih insight mengenai bagaimana sih si data ini tuh tersebar ataupun ya terbagi-bagi di dalam dataset kita. Ini kagak jalan apa? Ya, nggak bisa. Histogramnya nggak bisa. Apa lagi ya? Oke, kita mungkin nambahin ini aja deh, kart aja kali ya. Kart lagi. Pengeluaran terbesar. Ini kita ambil ya total pengeluaran terbesar. Ini max, kita klik yang max. 393.000. Terus kita tambahin lagi yang sama. Kita tarik total ke sini. Pengeluaran terbesar. Kita ambil max. Wait. Ambil tuh keterangan. Oh, bukan ini, maaf filter. Opsional. Total di sini. Oh, nggak bisa ya. Dia cuma bisa nampilin yang data numerik. Sayang banget.
nggak bisa pakai data teks. Oke, apalagi ya? Apalagi yang bisa kita tambahin di sini? Oke, sambil ini aja ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, tanya aja. Ada peta hierarki. Jadi bisa kita masukin jenis. Ini kita hapus nih. Heat map pengeluaran. Kayaknya cuma bisa kita bikin sampai sini aja deh. Ya, karena datanya terbatas. Oke, kita udah bikin nih laporan keuangan ceritanya. Kita bisa lihat, kita lihat dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat periodenya awalnya di mana, akhirnya ada di mana, tanggal berapa. Kemudian kita bisa lihat juga pengeluarannya berdasarkan jenis itu seberapa. Ini juga sama nih. Sebenarnya ini yang tabel sama yang tabel, yang diagram batang sama yang di ini itu sama. Bedanya kalau yang di heat map biasanya kita pakai untuk visualisasi kalau dia ada breakdown tambahan gitu. Kayak contoh utilitas. Ini kan utilitas itu ada listrik, ada IndiHome, macam-macam. Nah, nanti di dalam utilitas ini bisa kita grouping lagi nih. Oh, ini tuh isinya apa sih? Dibagi-bagi lagi. Jadi ini tuh lebih melihat ke overview secara mendetail, enggak secara garis besar. Si utilitas tuh seberapa banyak sih ngambil proporsinya di dataset kita atau dalam konteks ini seberapa besar sih utilitas ini terhadap pengeluaran keuangan kita. Itu yang pakai heat map. Jadi visual aja melihat oh ini tuh gede, oh ini tuh kecil. Tapi kalau ditanya yang detail, lebih baik pakai yang grafik. Karena kan lebih enak ya ngelihat yang grafik daripada heat map. Jadi secara visual, secara estetik, kalau mau lihat mana sih yang paling besar, pakai heat map. Tapi kalau pengen lihat secara lebih detail, pakainya yang ini, yang grafik, yang batang. Terus kalau ini, saya pengen tahu sehari-hari tuh berapa sih pengeluarannya. Nah itu bisa pakai yang line chart kayak gini, diagram garis, untuk data-data time series tadi, data waktu. Kemudian kalau misalnya memang butuh yang paling detail, maka yang paling detail adalah menggunakan tabel tadi yang ini, pakai tabel biasa. Kita lihat kayak gini nanti hasilnya. Dan juga selain pakai tabel, kita juga bisa kasih pewarnaan, coloring, untuk biar dia bisa ngasih insight yang lebih mudah dipahami, mudah kita lihat bahwa oh ini tuh yang semakin cerah warnanya, semakin besar pengeluarannya, semakin gelap itu berarti semakin kecil. Dan juga ada pakai card ini, agregasi. Di sini yang pakai card biasanya kita pakai buat ngambil satu nilai tadi berupa agregasi, ataupun yang artinya agregasi itu yang udah dijumlah, udah dibagi atau gimana, atau mau ngambil satu titik data dari dataset kita. Tujuannya ya untuk meng-highlight satu data itu atau satu informasi itu biar langsung bisa kita cerna gitu. Langsung oh itu loh maksudnya. Ya kan? Coba misalnya si periode nih ada ini dalam grafik. Kita cek dulu oh ini awalnya tanggal 4, jadi ke ujung lagi oh ini tanggal 18, dari tanggal 4 tanggal 18. Lebih enak kan kalau udah ada satu ya di atas gitu misal.
ini tuh dari sini sampai segini loh, daripada harus ngecek visualisasi yang lain buat mencari ini tuh awal akhirnya tuh di mana sih itu. Dan juga di visualisasi atau di dashboard kalau misalnya bisa ditambahin di support untuk interaktif, maka kita bisa pakai nih contoh date slicer. Kita bisa pilih range waktu berupa tanggal atau mungkin mau dipilih berdasarkan pengeluarannya aja kayak gini. Kontrol daftar menu drop down. Nah, di sini ada menu drop down. Kita bisa pilih contoh keterangan ya. Kita klik lihat nih. Nah, di sini kita bisa pilih keterangannya banyak ya. Oh enggak, jangan keterangan deh. Tapi jenis kita geser. Lihat. Nah, ini kan semuanya muncul ya, semua jenis. Tapi saya pengen, nggak usah semua deh. Pengen lihat pengeluaran buat makanan aja. Nah, nanti hanya makanan ini yang keluar. Kan makanan semua. Oh, saya pengen lihat utilitas aja deh. Ini nggak usah yang lainnya. Oh, ini tuh keluarnya segini. Gitu. Jadi, lumayan ya. Keren banget nih pakai Google Data Studio. Dia gratis. Terintegrasi dengan layanan Google yang lain juga. Kita bisa bikin banyak visualisasi dengan mudah. Banyak juga nih template-templatenya, kita tinggal klik-klik aja desainnya. Itu udah otomatis jadi sendiri. Sangat memudahkan sekali ya. Ada juga alternatifnya teman-teman kayak Power BI, ada Tableau, RapidMiner, dan lain-lain. Tapi balik lagi, gimana preference? Karena namanya visualisasi kan preference ya, pakai toolsnya apa. Yang penting adalah tujuan dari visualisasi tadi untuk meringkas data dan mempresent agar orang lain tuh bisa konsum, bisa memahami apa sih yang mau kita sampaikan menggunakan visualisasi, data, dan juga insight. Oke. Mungkin sampai di sini aja yang bisa aku sampaikan tentang Google Data Studio. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nah, ini ada juga nih contoh, aku bikin dashboard tapi pakai Google Sheet. Bisa-bisa aja. Cuma ya nggak bagus-bagus amat sih. Masih gini-gini doang. Ya karena tadi terbatas kan visualisasinya. Nggak kayak di Google Data Studio. Tapi lumayan. Bisa bikin yang agak kompleks juga kayak gini. Menggabungkan antara beberapa jenis visualisasi jadi satu. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Gak usah malu-malu. Ini udah mau yang terakhir ya? Ini ketiga ya kalau nggak salah. Berarti besok tuh tinggal yang nongkrongnya doang. Tinggal sesi tanya-tanya. Sesi tanya-tanya. Teman-teman kalau misalnya mau coba nih, pakai data apa ya? Misal IP misal. Dari nilai-nilai matkul dimasukin nih ke Google Sheet, divisualisasikan. Yang mana sih? Yang kecil-kecil atau yang naik turun. Nanti kita bisa lihat juga tuh. Oh ternyata gue tuh jagonya, gue tuh kalau matkul yang berbau matematika nilainya bagus terus. Tapi kalau yang berbau desain tuh kecil-kecil. Oh berarti mendingan gue fokusin aja nih di yang berbau matematika atau di yang ngoding-ngodingnya. Jadi misalnya teman-teman masih bingung passionnya mau kemana ya, lihat aja dari history atau dari riwayat nilai matkul misal. Yang mana sih matkul yang gue tuh bagus terus? Nah, jadikan aja itu mungkin passion ataupun apa ya istilahnya. Jadi yang ditekuni lah nanti selama kuliah, biar kuliahnya juga lebih santai lah istilahnya. Nggak santai-santai juga sih. Kak, saya mau nanya, Kak. Halo? Masuk. Oh iya. Pertanyaannya gini.
kan tadi di contoh itu kita misalnya laporan keuangan Kak Fahmi gitu. Nah, terus kita juga punya satu file lagi, tapi atas nama saya gitu. Tapi bentuk report datanya itu sama gitu. Bisa langsung dimasukin ke sini nggak, Kak? Jadi 2 file sekaligus masuk ke Data Studio. Oke. 2 file. Aja ya. Kita langsung coba sekarang. Kita klik tambahkan data. Misal datanya sama, ada di Google Sheet. Kita klik Google Sheet. Misal aku ambil yang dashboard staging. Ini kita klik tambahkan. Tambahkan laporan. Nah, sekarang kalau kita klik nih, kita tambahkan diagram. Misal aku mau yang ini ya, diagram darat waktu. Aduh penuh tempatnya. Di sini deh. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini tuh data yang ini ya, data yang tadi baru aku tambahin ada di sini. Nah, di sini kita bisa pilih data. Nah, ini nih sumber data. Kita tinggal klik. Nah, ada sumber-sumber yang aku punya nih. Tadi kan kita dari contoh HTS sama ini yang baru aku tambahin tadi. Jadi kita bisa tambahin dari 2 tempat yang berbeda. Nah, ini aku hapus. Nah, ini bisa jadi kayak begini. Oke, ini nggak bagus nih. Kita ubah jadi batang. Nah, itu. Jadi bisa ya, kalau kita mau menggabungkan dari 2 sumber jadi satu. Yang kita tinggal pilih aja nih, sumbernya mau dari mana. Berarti Kak, kalau misalnya kita tadi kan ada rentang sama jenisnya. Kalau kita klasifikasikan dari situ, juga bisa ya dari 2 file yang tadi. Nah, kalau untuk klasifikasi, itu beda cerita. Jadi, untuk Google Data Studio ini memang hanya untuk visualisasi tujuannya. Tapi, kalau misalnya mau dibikin model kayak klasifikasi untuk prediksi, misal, gimana ya? Ini deh, kita coba pakai namanya forecast. Contoh, di sini kan ada nih pengeluarannya dari tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai selanjutnya. Kalau misalnya saya mau prediksi, kira-kira besok bakal pengeluaran berapa ya? Kalau enggak, kira-kira bulan depan bakal pengeluaran berapa ya? Nah, itu nggak bisa di sini. Atau kita masukin nih datanya. Kayak gue masukin jenis makanan, jenisnya apa, terus keterangannya itu apa. Nanti gue bisa tebak, oh ini kayaknya harganya bakal segini deh. Atau kalau misalnya kita masukin nih keterangannya apa, totalnya berapa, nanti dia bisa tebak, oh kayaknya ini transportasi deh, oh ini kayaknya makanan deh. Nah, itu kan klasifikasi ya. Itu nggak bisa nih di Google Studio. Teman-teman harus bikin sendiri, misalnya pakai Python, atau misalnya pakai, ada juga nih kayak namanya Google AutoML, atau Google Azure Machine Learning Studio, atau AWS SageMaker. Itu kita tinggal masukin datanya, habis itu tinggal kita klik training, jadi deh model klasifikasi. Nggak perlu ngoding. Kayak kemarin ingat nggak yang teachable machines? Kita cuma pakai kamera, webcam, aku bikin objeknya, aku kasih objek ke kamera, terus kita klik training, jadi deh modelnya. Dia bisa ngeprediksi ini tuh objek apa. Nah, itu beda toolsnya. Jadi apa yang kita bahas di sini, meskipun namanya HTS Data Science, sebenarnya yang baru kita bahas ini masih di analisisnya doang, data analisisnya doang, belum sampai data science. Karena tadi kalau udah ke data science, kita udah ngomongin masalah prediksi, kita udah ngomongin klasifikasi, clustering, forecasting, regresi. Nah, tapi karena hanya 4 kali pertemuan, nggak mungkin ya kita bisa ngebahas semuanya. Tapi setidaknya di HTS Data Science ini, teman-teman bisa tahu bahwa data science tuh banyak ya implementasinya di pertemuan pertama. Terus data science tuh rata-rata malah nge-organize data, ngerapihin data, ngebersihin data di pertemuan kedua atau kemarin ya. Sama gimana sih cara bikin visualisasi dasar. Dan yang sekarang satu tingkat lagi di atasnya, datanya udah ada, udah terorganisasi, udah ada tabelnya, udah rapih, datanya udah bisa kita olah, dibuatlah report atau dibuatlah dashboard.
Nah, nanti setelah dari sini baru tuh tadi Kak, saya pengen diklasifikasi nih. Biar dia bisa nebak ini tuh dengan jenis ini total segini, dia bisa langsung tahu oh ini tuh bayaran IndiHome ya, oh ini tuh bayaran SPP ya. Nah, itu satu step lagi di depan, di atasnya, di atas ini. Nah, itu mungkin bisa explore sendiri dulu kali ya untuk yang itu. Karena sekarang kita fokusin dulu di visualisasi. Tapi nggak masalah kok untuk nanya-nanya klasifikasi atau itu. Misal teman-teman punya, lagi bikin project misal, nggak masalah, tanyain aja. Gimana? Ini kita interaktif aja ya. Saat teman-teman mau tanya langsung aja open mic atau lewat chat atau gimana. Atau kalau misalnya memang udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, nggak masalah juga. Kita akhiri aja daripada kita diam-diaman. Nah, nanti mungkin malu-malu nih mau nanya langsung, mau lewat chat aja, lewat grup nggak masalah. Pekan depan itu terakhir ya. Jadi teman-teman pekan depan itu kan nongkrong data science ya. Jadi sebenarnya udah kita dari sisi saya sama Kang Husin itu udah nggak sharing lagi. Jadi tinggal nggak share kayak gini ya, maksudnya terpandu gitu. Kami yang jelaskan, teman-teman tinggal tanya. Jadi ngobrol-ngobrol aja. Kita nanti kumpul ngomongin Kak ini tuh gimana sih, atau Kak ini tuh gimana ya, bagusnya visualisasinya atau gimana. Nah itu di pekan depan mau tanya-tanya santai aja tentang data science. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Mungkin seputar data science, seputar Google Data Studio, atau metode-metode yang dipakai untuk visualisasi data, machine learning, kayak apa, kayak tanya-tanya aja. Lo teman-teman dari tadi nyobain nggak ininya? Tadi kita praktikin. Nyobain Kak, cuman masih ini juga improvisasi. Oh mantap. Tadi sempat blue screen laptopnya, jadi pulang lagi. Aduh. Kak, mau sharing sedikit Kak. Kan saya sekarang kan lagi di asrama suatu sekolah gitu kan. Kebetulan saya yang olah datanya gitu, data tentang tafis mereka gitu kan, tiap anak gitu. Nah, di reportnya itu kita inputnya pakai Google spreadsheet gitu kan. Jadi tiap kelas beda gitu. Nah, masalahnya adalah karena datanya itu terpisah tiap bulannya. Nah, kita bingung untuk mereport keseluruhannya gitu. Jadi kita harus explore satu-satu lagi, satu file lagi. Nah, menurut Kakak, apakah sistemnya seperti itu aja, atau apakah saya nanti bisa coba Data Studio ini kan? Nah, ini dia salah satu yang kemarin tuh Kang Gustian tekankan banget, bahwa kalau nggak salah 60% ya tugasnya data scientist itu nge-organize data, nge-data cleaning. Nah, itu salah satu problem memang real sekali yang dihadapi oleh orang-orang yang ngolah data. Contoh nih, saya aja sekarang lagi ngolah data nih. Datanya tuh misah-misah kayak gini. Dan itu ya mau gak mau sebelum bisa diolah, dirapihin dulu. Beda file lah, kolom-kolomnya beda lah, ada yang kosong lah, ada yang isinya formatnya beda lah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh memang kerjaannya seorang data engineer ya, untuk bisa ngerapihin datanya biar datanya disebut dengan normal. Kita normalin dulu, kolomnya sama, mungkin nanti rentang nilainya sama,
datanya terpusat ada di satu tempat, macam-macam. Nah, saran aku sih kalau misalnya tadi terpisah-pisah ya, mungkin teman-teman bisa coba nih dibikin aja Google Form. Nanti tinggal di-input ke Google Form. Jadi kan satu tempat tuh kalau ada di Google Form. Nah, nanti dari Google Form itu kan jadi Google Sheet. Google Sheet tadi kan bisa tuh kita masuk ke Google Data Studio biar reportnya tuh langsung rapi gitu, jelas kayak gini. Dan juga kalau kita lihat diklik lihat itu kan ini bisa kita present terus apa? Ini juga kalau di download rapi deh, jadi rapi. Ini yang versi landscape. Bisa juga versi portrait jadi edit di awal. Nah, contohnya jadi kayak gitu. Cuma agak aneh ya ada drop down. Jadi bisa langsung jadi PDF reportnya. Nah, kalau di studi kasus yang tadi sih, coba di ini aja, bikin satu Google Form, standarin isi pertanyaan itu apa. Nanti habis itu setiap kali untuk merecord catatan tadi di asramanya itu apa, tinggal diisi lewat form. Dan kalau bisa sih kurangi ya, ada form itu inputannya bisa ngetik sendiri. Mendingan pakai checkbox, pakai radio button, pakai drop down. Pokoknya sebisa mungkin jangan mengurangi ada yang pekerjaan kita. Jadi kayak udah di struktur dari awal gitu loh, Muhammad. Jadi kayak namanya tuh kalau misalnya nggak banyak ya, kalau misal cuma 30 gitu ya namanya dibikin kapitalis each word semua. Kalau enggak ya dibikin kecil-kecil semua. Karena kalau nanti mereka tuh ngetik sendiri kan kita harus nge-restructure lagi kan. Kita harus re-engineering lagi. Ngubah-ubah datanya itu. Itu kan hal yang gimana ya dibilang repetitif ya, ngulang-ngulang itu kan bikin buang waktu juga. Jadi benar kata Kak Fahmi dibikin checkbox aja kalau kayak unit kerja misalnya kayak kelasnya tuh kelas 12 IPA 1. Nah, itu tinggal diklik-klik aja, jangan ngisi sendiri. Sama nama juga emang capek di awal, tapi itu memudahkan nanti di akhirnya. Kalau datanya stabil terus ya, kalau menurut saya gitu. Atau bisa juga pakai biar nggak terlalu banyak perbedaan tuh kayak kita pakai NPM kan selalu segitu kan digitnya nggak berubah. Nah itu bagus juga tuh, setidaknya lebih jarang lah ada orang yang salah input NPM atau ya lebih sedikit human error. Kalau kayak nama kan ada yang pakai Muhammad, ada yang pakai M, hurufnya ada yang gede kecil, dan gimana? Nah itu bakal ribet. Enaknya mungkin pakai NPM atau apa ya, NISN, jangan NISN, susah juga ya. Carilah alternatifnya yang sesedikit mungkin user itu bisa nge-input manual. Ya kecuali kayak review dari gurunya, itu mau gak mau harus kita input sendiri kan, nggak mungkin si gurunya tuh nge-review berdasarkan predefined pilihan. Tapi bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuma nanti bakal repot, ya enggak? Kayak bikin kuesioner kan, coba ada tuh bagaimana misal artikulasi bagus, sangat bagus, biasa, kurang, sangat jelek, atau nanti ada lagi banyak kan. Jadi trade off juga bagi seorang data engineer, gimana caranya pengumpulan data dari akuisisi data ke sisi user itu mudah, jadi si user yang mau pakai formnya, tapi bagaimana buat kita juga yang nanti akan mengolah itu juga mudah, karena mudah semuanya di kita, ya udah semuanya aja jadiin drop down checkbox, terus pakai radio button semuanya, jadi datanya pasti akan sama dengan yang di form. Tapi buat yang ngisi ripuh, harus pilih-milih lagi, biar lebih panjang lagi. Tapi kalau bisa dibalik, oke, ini formnya open aja, user tinggal input aja, nanti tinggal kita yang olah. Nah nanti si usernya input macam-macam, beda-beda, kita yang capek, harus ngolah lagi dari awal. Jadi itulah harus bisa mencari sweet spot, balance antara gimana caranya biar kita yang olah nggak terlalu susah, nggak terlalu capek, dan bagaimana caranya biar user yang ngisi ke form tadi nyaman juga, nggak ngerungsing gitu, ini form banyak banget dah, malas gitu ngisinya. Nah itu salah satu
seninya dari data science? Mungkin aku mau nambahin kalau misal yang dialami oleh ini Muhammad siapa sih namanya? Muhammad Alvin Al-Ghazali, Pak. Iya, Muhammad Alvin. Aku bilangnya Alvin aja ya. Jadi kalau misalnya yang kamu alamin itu, Vin, sama kayak yang saya alami juga gitu. Jadi ketika kamu berpikir, kita kan kalau misal udah dapat suatu insight ya, atau kayak ilmu yang, oh ternyata dengan yang disampaikan Kak Fam itu bisa ngegabungin apa ya, ngegabungin beberapa file gitu kan jadi satu. Tapi kalau memang kenyataan pekerjaan kita hal itu tuh malah justru menguras tenaga kita, terus kayak apa ya, malah jadi suatu hal yang buang-buang waktu ya, mendingan nggak usah. Jadi jangan maksain diri gitu. Kalau memang kamu bisa membuat suatu apa ya sistem atau model yang itu bisa menyederhanakan pekerjaan kamu, ya boleh dibuat. Tapi kalau kamu emang nggak ada waktu, ya udah kamu cukup fokus ke re-engineering data aja itu. Jadi jangan terpaku lah. Tuh, kalau menurut saya. Karena saya pun untuk saat-saat ini bahkan ketika ada data baru saya masih manually masukin satu-satu gitu. Tapi sistemnya tuh udah jadi, sistem udah jadi tinggal masukin aja data-data mana sih data-data yang berubah. Karena saya berpikir bahwa oh ini tuh datanya yang berubah tuh nggak banyak gitu, cuman 1 sampai 50 data aja yang berubah. Jadi it's okay lah kalau misal saya masih manually gitu, masih panjang waktunya. Apalagi reportingnya itu biasanya sebulan sekali. Kalau saya boleh sharing, itu kerjaan sebulan sekali reportingnya di Shopee. Gitu. Kalau dari saya ya. Oke, Iya. Kak. Terima kasih, Kak. Selain itu ada juga nih pakai automation. Kita nggak bahas automation dari dulu. Nah, tadi kan masalahnya itu filenya banyak ya. Jadi harus dikerjain manual. Sebenarnya bisa aja kalau misal prosesnya repetitif sama gitu olah-olahnya, jadiin aja script, tinggal jalanin, nanti dijalanin sendiri jadi file yang udah tergabung. Nah, jadi sebenarnya solusinya tadi nggak cuma satu ya. Either kita maksa biar orang itu pakai Google Form yang sesuai dengan struktur yang kita mau, atau kita dari sisi kita aja, daripada kita ngulang-ulang pekerjaan yang sama, kenapa nggak kita otomasi, misal bikin script atau bikin program yang bisa menggabungin datanya sendiri, nanti tinggal kita buat report. Jadi 1001 jalur yang menuju Roma tadi, yang penting trade off-nya apa yang paling mudah buat semua pihak gitu. Jadi jangan sampai kita ya udahlah ya dari sisi kita aja lah bikin script biar otomatisin proses ngegabunginnya, tapi ripuh di kitanya, nanti lama malah bikin scriptnya laporannya nggak jadi. Jadi ya itu sih trade off, semuanya ada trade off. Jadi harus bisa menimbang mana yang banyak baiknya, mana yang buruknya, biar kerjanya juga efisien. Karena kan boring juga ya, misal filenya banyak satu-satu gitu. Aduh. Ya, begitulah, Kak. Setuju banget sih. Tapi serunya di situ ya Kak Fahmi, kalau misal kita ada challenge atau ada masalah tuh justru yang bisa bikin cerita yang istilahnya bisa mendewasakan kita tuh ya dari itu gitu. Kita terlihat pengalamannya emang dari situ sih. Orang tuh kan mau enak tuh harus susah dulu gitu kan. Karena ya kalau misal kita berpikir analitis ya, kita sesuaikan dengan skill set kayak orang data scientist kan harus analitis, harus critical thinking gitu. Ya kalau misal udah ngerasa, oh ini kok kerjaan gue udah repetitif banget, mana kerjaan atau mana datanya tuh sama gitu. Ya udah, ketika udah punya skill ngoding misal atau punya tools yang memudahkan kita, ya pelan-pelan dibuat. Ya nggak harus langsung jreng cepet jadi, nggak juga, tapi butuh waktu lah. Saya aja bikin dashboard aja 6 bulan kok, karena memang re-engineering datanya tuh saya hampir 3 bulan tuh mencocokkan dengan data atau mencocokkan dengan apa ya kemampuan saya gitu, atau ya skill set saya gitu. Karena kan kalau misal saya kasih data saya nih Alvin, belum tentu juga kan kamu bisa ngikutin format yang saya pakai. Mungkin kamu punya format yang mungkin lebih sederhana. Jadi disesuaikan aja. Nah itu tuh yang kadang menguras waktunya di situ. Kita harus
harus membenahi datanya lagi. Kayak gitu sih. Tuh. Ada lagi nggak yang mau sharing? Oke Kak, makasih. Yang bikin pusing tuh bukan datanya, tapi kalau pihak atas sudah minta, ini direkap yang ini. Waduh, datanya di mana-mana nih. Itu Iya. sih yang bikin pusing. Ya sama, saya juga kayak gitu. Datanya banyak, apalagi dimintanya tuh. Nah balik lagi kan ke how to visualize data. Pertanyaannya apa gitu. Nah itu tuh yang bikin agak deg-degan juga kan. Deg-degan, aduh ini datanya mana waktunya sebentar. Nah tapi dari situ tuh kita bisa nyari-nyari bukan alasan sih, nyari-nyari cara biar gimana kita memudahkan. Saran saya kalau kamu pakai data kalau misal menggunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel gitu dan di datanya bisa pakai link, kan ada tuh kan link. Nah kamu bisa tambahin aja link ke situ, jadi kalau ada apa-apa data yang diminta itu tinggal klik aja, nanti langsung menuju ke link yang dituju gitu. Kalau saya kayak gitu sih biasanya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan juga? Ada katanya Faisal Raffi mau nanya lagi, tapi agak panjang ya, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Semoga sebelum maghrib sudah terjawab. Ya, izin bertanya Kak. Iya. Mungkin saya bikin simulasinya dulu. Misalkan ada sebuah konser musik, kita sebagai penyelenggara nih, kan jualan tiketnya tuh versi digital gitu. Jadi peserta audiens itu kan mengisi data, menginput data di form gitu. Kemudian kita mengumpulkan datanya, terus bagaimana kita memverifikasinya ketika audiens itu datang ke konser musik? Apakah menggunakan QR code atau seperti apa? Bisa QR code. Kalau saya sih penilaian cepat ya, quick analisisnya. Kan setiap orang input data itu kan ada ID kan. Jadi kita verif ke orangnya ya pasti dari ID-nya dong. Jadi yang lain tuh menurut saya nggak perlu dihilangkan, ya nggak sih? Itu nggak maksudnya. Mau verif orang itu beneran sesuai data yang diinputkan kan pas waktu di acara tersebut. Iya. Iya. Verifikasinya. Kamu harus bisa menciptakan suatu ID menurut saya. Bagaimana ID itu kan sesuatu hal yang unik. Tidak bisa antara satu dengan yang lainnya itu sama. Ya contohnya QR code, contohnya sidik jari atau face recognition itu kan tiap orang beda-beda. Jadi hal itu sih yang bisa menjadi verifikasi paling kuat, validasi paling pas kalau menurut saya. Kalau dari data kamu, jadi tinggal cocokin aja data yang dia masukkan ID itu. Misal dia punya ID X1, ketika dia masuk ya dia harus kita punya data X1 tadi biar kita bisa centang sih datanya kayak gitu. Checklist. Gimana? Atau kamu punya masalah yang lebih kompleks? Jadi tuh ini nih masuk ke dalam namanya ini dari sisi sistematik sih, data authenticity. Kita nggak mau gimana ya? Jadi kalau biasanya sih dari sisi data science itu kita mengolah data yang udah ada, jadi yang udah history, yang udah berlalu biasanya. Jadi aku pikirnya data konser musik berarti mungkin mau lihat penjualannya, mau lihat metode pemasaran yang paling efektif atau lihat trennya ya. Kalau kasusnya penggunaan si data tadi untuk mengetahui apakah benar si user ini tuh orang ini yang beneran punya tiketnya ada di dalam data kita, dan juga kita bisa memastikan bahwa orang ini tuh benar, misal bukan dapat nyolong, bukan dapat gimana tiketnya. Kalau itu sih sebenarnya beda cerita ya, bukan di data analisis. Jadi untuk tadi kan butuh ID ya, butuh ID untuk membedakan antara user satu sama user yang lain, dan itu unik, nggak boleh ada yang sama. Itu salah satunya kita bisa pakai namanya hash function. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak MD5 atau SHA. Nah, itu merupakan cryptographic hash function, nama lain dari
suatu fungsi yang dia menghasilkan sesuatu yang lain dari data yang kita inputkan. Aneh ya. Intinya itu tuh suatu fungsi pas kita kasih data, dia akan ngeluarin data baru yang itu merupakan representasi ataupun salinan dari data yang udah kita masukin, cuma formatnya berbeda, isinya hasilnya tuh berbeda banget. Dan saat data inputnya tadi kita ganti, maka hashnya pun akan berubah. Jadi ID-nya itu akan berubah. Jadi nggak bakal diharapkan tidak ada yang bertabrakan, nggak bakal ada hash yang sama. Jadi semuanya itu dijamin unik. Itu metode hashing. Nah, paling itu ya kalau secara sistematik. Kalau tadi kasusnya itu pengen tahu gimana ya caranya biar orang kita tuh bisa memverifikasi orang itu pas datang dia itu beneran punya tiket. Nah, tapi beda cerita kalau kita mau memverifikasi ini tiket bener atau enggak. Maksudnya ini tuh tiketnya asli, trustworthy, atau tiketnya bodong. Nah, itu lebih ke data science-nya tuh. Kita menamakan prosesnya anomaly detection. Kita mengecek ini tuh beneran nggak sih ordernya. Kan kadang sering gini nih, ada orang lewat paket gitu, padahal bukan paket. Nah, nah itu anomaly detection tuh. Kita pengen tahu ini tuh orang yang ngomong paket beneran nggak sih kurir atau ada tetangga yang iseng. Nah, bisa juga tuh kita pakai metode data science untuk mendeteksi ini orang order tiket. Tapi ordernya tuh beneran atau enggak sih? Jangan-jangan cuma order doang dibayar atau enggak, kagak datang atau gimana. Nah, itu baru tuh bisa pakai data science untuk mendeteksi anomali tadi. Karena kan banyak juga tuh kalau misalnya udah flash sale, tahu-tahu habis aja pakai bot ya enggak. Nah, itu bisa deteksi juga apakah ini dari bot ataukah ini emang orang beneran yang beli. Nah, mungkin yang lebih data science-nya itu ke sana, mendeteksi kayak, oh ini tuh tiketnya bodong atau beneran, oh ini tuh ordernya bener atau enggak, oh ini tuh ada yang aneh nggak sih dari tiket yang penjualan tiket ini. Nah, tapi kalau misalnya tadi untuk mengecek apakah si orang itu beneran orang yang bener-bener pemilik dari tiket tersebut, nah itu berarti lebih ke sisi desain sistem. Bagaimana menciptakan sistem yang bisa memverifikasi apakah orang itu benar-benar pemilik dari tiket tersebut. Contohnya salah satunya menggunakan metode hashing tadi. Pakai SHA-1, SHA-2, atau SHA-3 itu terserah. Umumnya pakai MD5, tapi saya sarankan jangan pakai MD5 karena sudah terbukti dia banyak collision-nya, artinya banyak yang tabrakan. Artinya ada dua input yang berbeda, hash-nya bisa sama. Contoh, nama saya Fahmi, terus Kang Ustian, ternyata hash-nya sama. Nah, itu kan harusnya berbeda. Nah, itu namanya collision. Jadi bisa jadi ada dua orang dengan identitas yang sama, hash-nya juga sama. Jadi cuma salah satu tiket yang dianggap resmi, satunya lagi dianggap palsu. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi pakai MD5 meskipun sangat kecil. Jadi mungkin pakai metode yang hash SHA yang lebih bagus. Paling kayak gitu dari sisi sistem sama dari sisi data. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama. Ada lagi? Kalau memang nggak ada, mungkin kita bisa kembalikan ke moderator. Dari saya dan Pak Mi cukup sih. Silakan Feby. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Gustian dan Kak Fahmi yang telah berbagi ilmunya kepada kita. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Baik, selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan hari ini,
teman-teman diharapkan untuk aktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Baik, Kak Salma, tolong dibantu ya, Kak. Iya, nggak apa-apa kamera. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Sudah. Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Gustian dan Kak Fahmi yang telah memaparkan materi data science mengenai bekerja dengan data, dan juga terima kasih kepada para peserta HTS yang telah mengikuti rangkaian kegiatan hari ini hingga selesai. Saya Feby Monica selaku moderator. Mohon maaf bila ada salah-salah yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kak. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Feby. Semoga bermanfaat ya, Kak. Syukron. Amin. Allah. Terima kasih. Thank you. Oke, don't Enggak. mind. Amal. Ih, game mulu. Bener.